Dalam dunia rekrutmen, teknik ini biasa gue sebut sebagai magic trick. Kenapa gue sebut magic trick? Karena teknik ini terbukti membantu gue untuk mencari kandidat-kandidat yang sulit didapatkan ataupun kandidat-kandidat dengan posisi-posisi unik yang ada di perusahaan. Seperti apa magic trick ini bisa membantu gue dalam mencari kandidat yang sulit? Yuk kita bahas di video berikut ini. Selamat datang di channel gue. Perkenalkan, nama gue Yoda Sasmita. Gue adalah seorang rekruter, sekaligus gue juga seorang psikolog industri dan organisasi, yang mana selama ini gue menangani banyak kasus-kasus perusahaan dan juga karyawan. Nama channel gue sebut sebagai Bad Recruiter. Kenapa? Karena emang di channel ini kita bakal ngomongin umumnya seputar HR dan khususnya seputar recruiter. Kita bakal berbagi, kita bakal sharing mengenai hal-hal tersebut. Kita masuk ke episode yang pertama. Episode yang pertama adalah magic trick dalam dunia recruiter, yang biasa gue sebut adalah a tell brand story. A tell brand story adalah sebuah teknik, ya biasanya gue sebut, ya gimana cara kita sebagai recruiter bisa mengkomunikasikan atau membahasakan produk yang kita punya dalam perusahaan ataupun brand yang kita punya dalam perusahaan. Jadi pada saat kita melakukan approaching kepada kandidat yang notabene atau mempunyai latar belakang sulit dicari, kita bisa menggunakan teknik ini untuk mempermudah ataupun memberikan gambaran visualisasi terhadap kandidat tersebut. Dengan kita memberikan visualisasi ataupun gambaran kepada kandidat kita, itu memberikan strong point buat kita ataupun kita mendapatkan kemudahan dalam melakukan approaching kepada kandidat. Cerita waktu itu gue dapat tugas untuk mencari IT manager, dan dimana IT manager yang gue diminta sama owner waktu itu, emang dia udah kerja di salah satu perusahaan yang cukup besar lah, dan dia udah settle kerja di sana, dan dia udah punya anak buah banyak, dan proyek-proyeknya juga berjalan dengan lancar. Itu adalah hal yang sulit buat gue. Jadi pertama kali gue dikasih tugas itu dan gue dikasih nama, gue mau yang ini kata owner. Itu menurut gue kayak, wah ini mission impossible. Tapi ya gue nggak mau berhenti sampai situ. Ya udah, dari situ gue coba untuk explore, gue cari namanya di LinkedIn, gue cari di IG dan lain-lain, dan terbukti waktu itu gue dapat satu clue kalau kandidat ini suka banget olahraga, ya terutama olahraga seperti gym dan olahraga seperti sepeda. Nah itu akan menjadi satu clue buat gue, dan clue ini yang bakal gue pegang ke depannya. Setelah itu gue tahu dia udah kerja di satu perusahaan besar, dan teman gue juga kerja di situ, dan gue tanya sama teman gue, lu punya nggak nomornya si bapak ini? Kenapa emang? Karena gue mau ngelakuin approaching. Nah abis itu gue dapet nomornya, dan pada saat itu gue langsung hubungin sih. Jadi gue langsung hubungin, waktu itu gue pakai WA, ya biasalah probing dulu dengan kandidat tersebut. Dan setelah gue udah dibales, dan wah gue udah waktu itu gue dibales itu udah senang banget ya. Jadi kayak yang pertamanya gue mikir, wah ini mission impossible nih, nggak mungkin gue bisa dapetin. Dan waktu itu gue bisa dibales sama dia tuh udah jadi sesuatu yang wow luar biasa. Akhirnya gue dibales, senang banget gitu ya. Dan akhirnya ya udah. Dan pertama kali gue ngomong sama dia, gue nggak langsung ngomongin masalah tentang gue pengen nge-hire dia atau pengen nge-recruit dia. Jadi gue ngomong dengan sesuatu yang lebih simpel dulu, ya kayak apa kabar pak, gimana pekerjaan sekarang, dan apa sih gue lihat lu punya hobi kayak nge-gym ya, lu punya hobi kayak sering sepeda ya. Nah itu yang gue mulai dari situ, dan dari situ gue mulai bisa ibaratnya explore lah, bisa pendekatan, bisa approaching dengan kandidat tersebut. Nah setelah itu gue ngelakuin suatu teknik yang gue sebut tadi, tell brand story. Jadi ya gue ceritain juga, ya dia pasti tahu lah maksud gue pengen ngerekrut dia, gue pengen hire dia, cuma gue nggak ngomong secara langsung. Jadi gue mulainya dari tell brand story. Jadi gue ceritain dulu nih, ya company kita adalah company food and beverage, sama seperti bapak juga kerja di food and beverage, tapi bedanya di company kami ini lebih mengedepankan seperti healthy food pak. Kalau bapak tahu ada brand ini itu adalah healthy food yang kami punya gitu. Dan alangkah baiknya nih bapak kan punya hobi yang olahraga, hobi healthy lifestyle gitu. Jadi
gimana nih Pak, Bapak mau coba dulu nggak produk kami gitu. Jadi ya gue kayak lebih kayak sales gitu dan ngalir aja ngomongnya gitu. Jadi nggak langsung gue tawarin, Bapak mau nggak kerja di perusahaan kami lagi cari IT manager nih, Bapak mau kerja nggak gitu. Nggak, jadi gue lebih ngomongin masalah visinya. Jadi ke depan kita mau bakal ada brand-brand baru nih Pak, kita mau ngembangin brand baru, brand ini which is itu adalah brand-brand semua healthy food dan lebih ke casual food dan lifestyle food ya. Dan dari visi yang gue ceritain ke depannya kita bakal kayak gimana, perusahaan gue mau kayak gimana. Dari situ gue langsung dapat satu turning point. Akhirnya gue tahu dia kayak tertarik dengan omongan gue, dan saat itu believe it or not dia mau datang ke perusahaan. Wah, itu gue seneng banget. Akhirnya ya udah dia datang ke perusahaan, gue mulai gali lagi, explore lagi, dan dari saat itu gue ya belum langsung dia memutuskan sih oke saya mau gabung gitu. Cuman emang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dia berikan terkait dengan ya benefit, terkait dengan ya lebih ke salary gitu. Cuman dari awalnya yang gue rasa kayaknya nggak mungkin nih kandidat mau pindah ke perusahaan gue, karena perusahaan yang dia kerja itu udah settle banget dan perusahaannya cukup besar di Jakarta yang brandnya udah banyak banget, outletnya udah banyak banget, dan dia juga udah ngelakuin project banyak banget dan berhasil di sana. Dan dia mau pindah ke company gue yang saat itu masih belum terlalu besar, company yang masih startup, di mana kita juga brandnya juga baru ada 3-4 brand. Dan gue rasa di situ gue pikir wah ternyata kalau kita bisa membahasakan atau kita bisa menceritakan brand story yang kita punya gitu loh. Jadi nggak melulu kita saat kita ngomong sama kandidat itu nggak melulu soal salary, benefit, kompensasi dan lain-lain. Jadi menurut gue hal yang terpenting buat recruiter, coba deh teman-teman semua, lo semua sebagai recruiter coba belajar mengenai brand story produknya kayak gimana sih, bagaimana kita menceritakan ini terhadap kandidat biar kandidat tuh bisa take attention, terutama untuk posisi-posisi yang sulit ya. Kalau sekarang mungkin ada 3D designer, terus data arsitek, mungkin ada beberapa posisi-posisi yang sulit didapatkan, yang mungkin cukup di pasar tenaga kerja itu sulit didapatkan ya. Kalaupun ada 1:10 lah ya, udah gitu belum tentu dia mau masuk ke perusahaan kita, perusahaan yang masih rintisan gitu loh. Jadi ya mungkin dengan tell brand story kita bisa memvisualisasikan ke depan nih kita mau seperti ini, target kita mau ada gini, nanti ke depan kita mau ada buka brand-brand seperti ini, dan kita butuh orang seperti bapak atau ibu untuk bisa join di perusahaan kami untuk memajukan perusahaan kami. Karena kalau kita posisikan diri kita sebagai kandidat, kita juga pasti berpikir dong, wah gue kalau misalnya pindah ke perusahaan tersebut, ini perusahaannya jangka panjang nggak? Atau jangan-jangan nanti gue masuk sini setahun 2 tahun gulung tikar, apalagi dengan masa pandemik sekarang ya yang masih ketidakjelasan tuh masih kuat gitu loh. Jadi pasti seorang kandidat itu lebih picky, lebih selektif dalam mencari lompatan baru atau pindah ke perusahaan baru. Nah dari sini mungkin teman-teman recruiter ataupun HR bisa mulai coba bagaimana kita bisa menceritakan produk yang kita punya, menceritakan brand yang kita punya, dalam kita bisa merekrut karyawan-karyawan yang tadi saya bilang sulit didapatkan. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you for watching.